Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Al-Ma'nuni. Saya dari anggota kelompok 7 mata kuliah Tarikh Tasyri' kelas D, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang artikel yang saya selesaikan yang berjudul tentang gejala-gejala tasyri' pada masa mukallidun serta berbagai macam faktor sosial yang melatar belakangi gejala tersebut. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Oke, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian taklid. Taklid dalam bahasa yang berarti mengikuti, meniru, membuat tiruan. Sedangkan menurut istilah para imam, ada 3 imam yang mengistilahkan tentang taklid ini. Yang pertama menurut Al-Ghazali, yaitu menerima ucapan tanpa hujah. Dan yang kedua menurut Al-Asnawi, yaitu mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Dan yang ketiga menurut Imam Ibnu Subki, yaitu taklid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil. Dan yang selanjutnya, menurut istilah terdapat beberapa rumusan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut Al-Kamal Ibnu Al-Hammam dalam Al-Tahrir, yaitu taklid ialah beramal berdasarkan pendapat orang lain yang pendapatnya itu tidak merupakan salah satu dalil yang dibenarkan, dan ini dilakukan tanpa berdasarkan dalil. Dan selanjutnya, menurut Al-Qafal, yaitu menerima pendapat orang lain dalam kondisi Anda tidak mengetahui dari mana orang itu berpendapat. Dan yang ketiga, menurut Asy-Syaukani dalam Irsyad Al-Fuhul, yaitu beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa berdasarkan dalil. Dan yang keempat, menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, baik dalam bentuk perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita analisis tentang definisi tersebut. Dapat dirumuskan bahwa hakikat taklid yaitu, yang pertama, taklid itu adalah beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang lain. Dan yang kedua, pendapat atau ucapan orang lain diikuti tidak bernilai hujjah. Dan yang ketiga, orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui sebab-sebab atau dalil-dalil hujah dari pendapat yang diikutinya itu. Nah, dari penjelasan hakikat taklid yang merupakan kriteria dari taklid sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan pula dengan ijtihad dan mujtahid yang telah dijelaskan sebelum ini, maka terlihat ada 3 lapis umat Islam sehubungan dengan pelaksanaan hukum Islam atau syara. Yaitu yang pertama, mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mempunyai pendapat yang dihasilkan melalui ijtihadnya sendiri, beramal dengan hasil ijtihadnya dan tidak mengikuti hasil ijtihad lainnya. Ini yang disebut dengan mujtahid mutlak. Dan yang kedua adalah muqallid, yaitu orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatnya sendiri, karena itu ia mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui kekuatan dan dalil dari pendapat yang diikutinya itu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah muttabi, yaitu orang yang mampu menghasilkan pendapat namun dengan cara mengikuti metode dan petunjuk yang telah dirintis oleh ulama sebelumnya. Mujtahid dalam peringkat mujtahid muntasib, mujtahid mazhab, mujtahid muraji, dan mujtahid muwazin. Dan yang kedua adalah tentang hukum taklid. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan melarang orang Islam ikut-ikutan dalam menjalankan agama. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 170 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Lalu, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Dari uraian yang di atas, ayat di atas tersebut, bisa kita analisis bahwa ada ayat yang mengisyaratkan melarang umat Islam bertaklid. Di sisi lain, ada yang
mengisyaratkan menyuruh umat Islam bertaklid. Dan yang ketiga adalah ketentuan bertaklid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk bertaklid. Menurut Ahmad Hanafi, yang diperbolehkan bertaklid ialah orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti metode ijtihad. Ia diperbolehkan mengikuti pendapat orang pandai dan mengamalkannya. Dan selanjutnya tentang pesan-pesan 4 imam atau mazhibul arba'ah. Yang pertama, pesan dari Imam Hanafi, yaitu jika perkataanku menyalahi kitab Allah dan hadis Rasulullah SAW, maka tinggikanlah perkataanku ini. Dan yang kedua, pesan dari Imam Maliki, yaitu setiap kita semuanya tertalak kecuali penghuni kubur ini atau Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Imam Syafi'i, pesannya adalah perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujah atau alasan seperti orang yang mencari kaya di waktu malam. Ia membawa kayu-kayu sedang di dalamnya ada seekor ular yang mengantuk dan ia tidak tahu. Dan yang keempat, pesan dari Imam Hambali, yaitu jangan mengikuti taklid kepadaku atau Malik atau Sauri atau Auza'i, tetapi ambillah dari mana kami mengambil. Nah, dari pesan-pesan imam mazhab tersebut di atas terlihat bahwa mereka menganjurkan umat Islam tidak bertaklid dan menganjurkan umat Islam untuk ittiba, karena bertaklid itu dilarang oleh Islam. Dan taklid secara umum yaitu seseorang berpegang teguh pada suatu mazhab tertentu yang ia mengambil ruksoh-ruksohnya dan azimah-azimahnya dalam semua urusan agamanya. Dan para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antaranya, mereka ada yang berpendapat wajibnya hal tersebut dikarenakan menurut mereka orang-orang mutaakhirin memiliki uzur atau tidak mampu untuk berijtihad. Di antara mereka ada yang berpendapat haramnya hal tersebut karena apa yang ada padanya dari keharusan yang mutlak dalam mengikuti orang selain Nabi SAW. Dan selanjutnya adalah taklid khusus. Taklid khusus ini adalah seseorang mengambil pendapat tertentu dalam kasus tertentu. Maka ini boleh jika ia lemah atau tidak mampu untuk mengetahui yang benar lalu ijtihad. Baik ia lemah secara hakiki atau ia mampu tapi dengan kesulitan yang sangat. Pada dasarnya hukum asal taklid adalah dilarang. Ia menjadi dibolehkan ketika seseorang tidak mampu untuk berijtihad dan menggunakan potensi akalnya dalam memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Taklid yang diharamkan. Yang pertama, bertaklid kepada seseorang tanpa mengindahkan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, bertaklid kepada seseorang yang tidak diketahui kemampuannya berijtihad. Dan sebab-sebab taklid. Secara umum, sikap taklid disebabkan oleh keterbelakangan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Sikap taklid disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Dan selanjutnya tentang aktivitas ulama di masa taklid. Masa taklid disebut juga masa para fuqaha, mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan memberi fatwa pula bahwa orang yang bertaklid atau muqallid tidak boleh menggabungkan mazhab satu dengan mazhab lainnya. Pada masa ini, kitab-kitab para ulama mazhab dapat dikategorikan kepada 3 kelompok, yaitu matan, syarah, dan hasyiyah. Matan adalah kumpulan masalah-masalah pokok yang disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah
dan syarah merupakan komentar dari kitab matan agar lebih terperinci, sedangkan hasyiah adalah komentar dari syarah yang dirasa masih perlu dijabarkan atau diperinci kembali. Dan kondisi ijtihad pada masa taklid dan ijtihad. Dalam sejarah, umat Islam pernah mengalami masa keemasan yang kemudian dikenal dengan istilah The Golden Age of Islam, yakni masa sejak runtuhnya Daulah Umayyah sekitar abad ke-2 Hijriah sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Salah satu khalifah yang memimpin pada masa ini, Harun ar-Rasyid, memberi perhatian besar dan penghargaan yang tinggi terhadap dunia ilmu pengetahuan, terutama fikih. Salah satu contoh perhatiannya adalah ketika Imam Malik pada tahun 93 Hijriah sampai 179 Hijriah diminta mengajarkan kitab Muwatta-nya kepada kedua anaknya, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Satu hal yang menarik untuk dicermati pada saat ini adalah ketegasan ulama dalam menyebarkan ilmu, termasuk kepada khalifah yang sedang berkuasa. Dikisahkan bahwa Imam Malik dengan tegas menolak dalam suratnya yang dikirim kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, Abdul Ain Babron, sebagaimana dikutip oleh Mun'aim Sirri mengemukakan, yaitu Amirul Mukminin yang mulia. Untuk memperoleh ilmu itu diperlukan usaha. Ilmu akan menjadi terhormat jika Anda menghormatinya. Tetapi jika Anda merendahkannya, maka ilmu tidak akan ada artinya. Oleh karenanya saya tegaskan bahwa ilmu itu tidak didatangi dan bukan datang dengan sendirinya. Jadi menegaskan bahwa ilmu itu didatangi dan bukan datang dengan sendirinya. Kita harus mengejar suatu ilmu. Dan Harun ar-Rasyid tidak marah dengan sindiran Imam Malik, tetapi ia kemudian menyuruh kedua putranya untuk pergi mengaji kepada Imam Malik bersama orang banyak. Harun ar-Rasyid juga meminta Abu Yusuf untuk menyusun buku yang mengatur tentang administrasi, keuangan, dan masalah-masalah ketatanegaraan sesuai dengan ajaran Islam. Abu Yusuf dalam kata pengantar kitabnya Al-Kharaj memberi pesan, tegakkanlah kebenaran, jauhkan diri Anda dari memutuskan segala bentuk perkara dengan hawa nafsu dan kemarahan. Pandanglah setiap manusia itu sama, baik yang dekat maupun jauh. Saya menasihati Anda, wahai Amirul Mukminin, agar menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah dan memelihara amanahnya. Perhatian para khalifah Bani Abbas terhadap fikih dan fuqaha telah dicatat oleh sejarah sebagai salah satu faktor yang membantu mengantarkan fikih menuju puncak kecemerlangan, di mana era keemasan ini berlangsung selama 250 tahun lamanya. Dan Muhammad Abu Zahra memberikan 5 persyaratan bagi orang mufti atau orang yang memberi fatwa, yang berani mengeluarkan fatwa, yaitu yang pertama kuat niatnya, yang kedua berpengetahuan, sabar, penuh hormat dan tenang, dan yang ketiga kuat terhadap yang dikuasai dan yang diketahui, dan yang keempat cukup ekonomi, dan yang kelima mengenal masyarakat. Dan selanjutnya tentang masalah sebab-sebab terhentinya gerakan ijtihad. Faktor-faktor yang terpenting ini ada 4 dari yang menyebabkan terhentinya gerakan ijtihad dalam menetapi bertaklid kepada para ulama terdahulu. Yang pertama, terbagi-baginya daulah Islamiyah ke dalam sejumlah kerajaan-kerajaan yang saling bermusuhan, para rajanya, penguasanya, dan personil atau rakyatnya. Hal ini menyebabkan mereka selalu sibuk dengan peperangan, fitnah-memfitnah, menjaga berbagai tipu daya yang menuju pengerong-rongan kekuasaan, mengatur cara-cara pemaksaan dan membela kekuasaan atau kemenangan. Dan rakyat pun ikut sibuk bersama mereka, maka menjalarlah kemunduran atau krisis umum ini mempengaruhi juga terhentinya gerakan perundang-undangan Islam. Selanjutnya, sesudah terpecah-pecahnya para imam mujtahid dalam periode ketiga menjadi beberapa golongan, dan masing-masing golongan memiliki suatu aliran hukum sendiri. Masing-masing aliran hukum dengan pengaruh kelompok dan pedomannya.
Maka setiap mahasiswa dari tiap-tiap aliran atau anggota setiap golongan menitik beratkan perhatiannya untuk membela dan memenangkan mazhabnya masing-masing dan memperkuat usul fikih serta cabang-cabangnya dengan segala jalan. Dan selanjutnya, sesudah umat Islam mengabaikan pengaturan kekuasaan perundang-undangan dan mereka tidak meletakkan peraturan yang menjamin, seperti peraturan bahwa tidak dibenarkan berijtihad kecuali yang dipandang ahli untuk itu. Maka menjalarlah krisis pembentukan hukum dan ijtihad, dan orang-orang yang tidak memiliki keahlian berijtihad berani mendakwakan atau melakukan ijtihad. Muncullah keberanian menyampaikan fatwa kepada umat Islam oleh orang-orang bodoh yang mempermainkan nas-nas syariah dan hak-hak manusia serta kemaslahatan umat. Selanjutnya, bahwasanya sudah tersebar luas kan di kalangan para ulama berbagai penyakit moral yang menghalangi mereka dari ketinggalan derajat ijtihad. Di kalangan mereka sudah merata penyakit saling menghasut atau egoisme atau mementingkan diri sendiri. Mereka itu, kalau terdapat salah satu seorang di antaranya mencoba mengetuk pintu ijtihad, berarti akan membuka pintu kemasyhuran bagi dirinya dan merendahkan kedudukan teman-temannya. Dan yang selanjutnya tentang kesungguhan ulama dalam pembentukan hukum pada periode taklid. Di sini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama itu ahli ijtihad atau mujtahid dalam mazhab. Itu mereka ini tidak berijtihad dalam hukum syara dengan ijtihad secara mutlak, melainkan mereka hanya berijtihad mengenai kejadian-kejadian dengan dasar-dasar ijtihad yang sudah digariskan oleh imam-imam mazhab mereka. Dan tingkat yang kedua adalah mujtahid muntasib, orang yang mempunyai kriteria seperti metode salah satu imam mazhab. Mujtahid ini dapat juga disebut sebagai mutlak muntasib, tidak mustakil tetapi juga tidak terikat dan tidak dikategorikan taklid kepada imamnya. Tingkat ketiga adalah ahlut takhrij. Mereka ini tidak melakukan ijtihad untuk mengistinbatkan hukum pada berbagai masalah, tapi karena keterikatan mereka kepada dasar-dasar mazhab yang dianutnya serta sumber-sumber pengembaliannya, maka mereka tidak berusaha mengeluarkan sebab-sebab hukumnya serta prinsip-prinsipnya hukum tersebut. Dan tingkat yang keempat adalah ahlut tarjih. Itu mereka ini sanggup mempertimbangkan, membandingkan antara yang diriwayatkan dari imam-imam mereka dengan riwayat yang berbeda-beda dan menetapkan yang kuat antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya atau ditinjau dari segi diroyahnya. Sudah itu mereka mengatakan, inilah riwayat yang paling sahih, atau inilah kutipan yang paling utama untuk diterima, atau inilah yang lebih sesuai dengan qiyas, atau inilah yang lebih sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan kita langsung saja kesimpulannya, yaitu taklid adalah beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang lain. Dan kedua, hukum taklid ialah dilarang karena Allah sebuah melarang untuk tidak ikut-ikutan dalam menjalankan agama. Dan ketiga, taklid umum ialah seseorang berpegang teguh pada suatu mazhab tertentu yang ia mengambil rukhsahnya dan azimah-azimahnya dalam semua urusan agamanya. Taklid khusus ialah seseorang mengambil pendapat tertentu dalam kasus tertentu, maka ini boleh jika ia lemah atau tidak mampu untuk mengetahui yang benar melalui ijtihad, baik ia lemah secara hakiki atau ia mampu tapi dengan kesulitan yang sangat. Dan yang kelima adalah taklid yang diharamkan. Yang pertama, bertaklid kepada seseorang tanpa mengindahkan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, bertaklid kepada seseorang yang tidak diketahui kemampuan berijtihad. Dan sebab-sebab taklid, yaitu secara umum sikap taklid disebabkan oleh keterbelakangan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Sikap taklid disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya yang mungkin bisa
teman-teman pahami. Mungkin jika ada salah-salah kata atau salah-salah pengucapan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Kiranya mungkin hanya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.